Bismillahirrahmanirrahim. Ketika turun Al-Quran ini, itu membenai perilaku Muslim sebelum kita, yang sudah keluar dari alur ajaran Islam. Supaya apa? Kita memiliki sebuah pemandangan atau wawasan bahwa Islam ini dengan standar Al-Quran itu pelanjut sekaligus penutup penyempurna Islam standar Taurat maupun Injil. Sehingga umat Injil itu umat Muslim dengan standar Injil, Taurat umat Islam dengan standar Taurat. Nah, estafet kesejarahan ini itu harus dilanjutkan. Kalau tidak melanjutkan estafet kesejarahan Islam ini, itu namanya tercerai dari jalan Islam. Sehingga innalladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memisah, makna farraqa itu memisah jadi kecil-kecil. Sama dengan qata'a itu memutus, tapi kalau qatta'a itu memutus dengan kecil-kecil. Nah, itu ya. Wa kanu syi'a, sedangkan mereka itu dengan terputus dari ikatan Islam ini dengan peran kesejarahan, yaitu sejarah Islam wa kanu syi'a, mereka jadi apa? Syi'a itu kelompok-kelompok dengan standar yang masing-masing keluar dari standar Islam, di mana Islam itu kepatuhan dengan standar kitab Taurat sebelumnya, Injil sebelumnya, setelahnya Al-Quran. Tujuannya apa? Allah, masa depannya apa? Akhirat. Jadi Allah sebagai tujuan, Islam itu jalan yang mengantarkan pada tujuan. Hadirin rahimakumullah, lasta minhum fi syai'in. Lasta itu tidaklah engkau Muhammad, minhum bagian dari mereka. Kenapa? Sudah terpecah jadi Yahudi, Nasoro. Kalau hari ini dilanjutkan dengan ideologi pemahaman yang tidak diikat dengan pemahaman Islam. Ada komunisme, kapitalisme, macam-macam isu-isu yang terjadi. Itu sebetulnya apa? Kan standar memahami hidup dan kegiatan hidup yang dijalani ini. Nah, makanya disebut ya ahlul kitab, itu sebetulnya panggilan simpatis. Kamu kan ahli kitab. Ahlun itu bisa bermakna memahami, memiliki. Kamu kan punya kitab, bisa dilacak. Estafet perjalanan ini yang berakhir pada Muhammad Rasulullah SAW. Itu bisa dilacak. Sehingga ya ahlul kitab, pemilik kitab, itu panggilan simpatis itu. Ayo mari kita cari titik temu. Kita punya jalan yang sama kok. Nah, makanya dipanggil ya Bani Israel, itu mengingatkan jejak leluhurnya Israel, nabi-nabi. Nabi Israel, Nabi Yakub itu. Di mana Nabi Yakub ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka itu wanahnu muslimun, kami ini muslim. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka ayat ini berbicara tentang itu. Kul, tegaskan Muhammad. Jadi Rasulullah itu menegaskan bahwa dirinya ini pembawa risalah sebagai pelanjut, penutup, penyempurna risalah Taurat Injil. Ya ayuhan nasi, manusia umum. Karena pada zaman Rasulullah itu bukan ya kaumi, buai kaum kunda. Ya ayuhan nas, itu bukan lokal, temporal itu. Kalau ya kaum itu kan lokal, terbatas. Temporal, ada masa berlakunya. Kenapa? Memang kitab-kitab sebelum Quran bukan kitab penutup. Nah, sehingga ketika zaman Quran diturunkan dengan pembimbing standar hidup Rasulullah Muhammad, manusia ini sesungguhnya aku Rasulullah
Rasulullahi, utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semuanya, dipertegas jami'an, semuanya, kamu semuanya. Berarti apa? Kafirnya ahlul kitab itu tidak mengikuti standar Islam, Taurat, Injil maupun Quran. Sebab kalau mengikuti Taurat, Injil pasti gabung dengan Al-Quran. Iya, nanti akan kita ketemu itu. Lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurata wal Injil. Kamu tidak punya pijakan yang benar sampai kamu menegakkan Taurat, Injil. Apa yang ditegakkan di dalam Taurat, Injil? Estafet kenabian Rasulullah Muhammad. Dengan penjelasan apa? Al-Quran. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam yang diikat oleh kesukuan itu jadi Yahudi, jadi Nasoro. Itu ya. Alladzi, yang Allah yang mengutus saya itu, ya, Rasulullah menegaskan itu, lahu mulkus samawati wal ard, baginya kekuasaan langit bumi. Ya, sudah ada tempat berlari dari undang-undang Allah. Tidak ada tempat berlari dari standar yang memiliki langit bumi. Ya. Nah, makanya Al-Quran ini diturunkan. Karena diturunkan tidak ada pencetusnya, tidak ada penggalinya. Tidak ada, diturunkan. Karena diturunkan steril dari pengaruh lingkungan. Kalau ada yang menggali pasti dipengaruhi relativitas, ya, keterbatasan penggali. Makanya ada dikritisi bisa, direformasi bisa, dirombak total, direvolusi ya bisa. Tapi ini tidak bisa, wong itu bukan digali manusia. Siapa diturunkan? Yang memiliki alam atas langit maupun bumi. Itu ya. Kemudian siapa itu? La ilaha, tiada ilah. Mana ilah itu apa? Diterjemahkan Tuhan itu. Allah ya'lahu ilahatan, itu artinya apa? Ya, taat. Allah ya'lahu ilahatan artinya apa? Istajaro yastajiru istijarotan, berlindung. Itu ya. Nah, makanya ya, baginya ya yang memiliki langit bumi. Gitu ya. La ilaha, tiada tujuan hidup, pengayom, pelindung, ya, illahua, kecuali Dia. Dia siapa itu? Ya Allah itu. Itu ya. Jadi kalau kita menuju Allah tidak pakai pemahaman dari Allah, tidak sampai pada tujuan. Itu ya. Pertanyaannya gini, apakah Yahudi Nasara tidak percaya adanya Allah? Percaya. Jangankan Yahudi Nasara, orang musyrik itu percaya adanya Allah. Tapi Allah yang difahami kan bukan pencipta saja lalu selesai. Allah itu punya standar kehidupan. Allah itu punya wewenang menurunkan aturan. Allah punya wewenang menurunkan standar aktivitas. Yang aktivitas itu dinilai ibadah. Apakah ibadah dalam masjid saja? Itu miniaturnya, upacaranya di masjid. Tapi cara banyak di luar masjid. Nah, tapi kan agama anak Yahudi Nasara kan memandang Islam itu ya hanya upacara. Makanya ada tempat suci. Tapi Rasulullah kan enggak. Ya, di antara keistimewaan aku Rasulullah, waju'ilat liyal ardi masajid, dijadikan bumi ini masjid. Itu ya. Bumi itu masjid. Kenapa? Aktualisasi nilai-nilai ajaran di dalam masjid itu di luar masjid. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa? Mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Dia itu menghidupkan dan mematikan. Itu artinya apa? Larangannya itu. Itu ya, memberi makna bobot mati dan hidup. Itu ya. Makanya orang kafir itu mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau Muhammad tidak bisa membuat hidup orang yang mati itu. Mauta itu kan mati itu. Wala tusmi'us summa. Dan kamu tidak bisa membuat dengar orang-orang yang tuli. Apa yang tuli? Ya, tuli, bisu, buta itu jiwa. Itu ya. Jadi ajaran yang menghidupi jiwa
ajaran yang memberikan jaminan bobot nilai jadi manusia itu hanya Islam. Itu ya. Coba ajaran sosial itu di mana? Ya dalam ajaran Islam. Konteks pribadi sosial dalam ajaran Islam. Sholat itu upacaranya. Tapi konteks pengendalian jiwa pribadi dalam sholat. Tapi jiwa sosial coba dalam sholat. Makanya zakat, sholat, zakat, zakat. Sholat itu pengendalian naluria yang sifatnya pribadi. Manusia itu tanpa digoda setan bisa sesat. Kenapa? Hasrat manusia itu liar. Inginnya manusia itu liar. Makanya diturunkan ajaran sholat. Inna sholata tanha anil fahsya mungkar. Sholat itu punya daya cegah bagi pelaku sholat dari kendali naluria jiwa kebinatangan, baik binatang ternak maupun binatang buas. Ayo sekarang kita ukur ya. Perang-perang yang terjadi itu korban yang paling banyak itu terekaman binatang buas sama manusia. Itu kan mungkar. Itu ya. Sehingga pada diri manusia itu ada kemungkaran. Ada naluria untuk apa? Menerkam. Itu ya, ada naluria jinak manusia. Makanya disebut insun. Insun itu dari kata unsun itu jinak. Lu kok bisa jadi liar? Itu ada proses. Itu ya. Manusia itu sebetulnya jinak. Itu ya. Jadi anasa ya, nisu itu artinya apa? Lulut itu ya. Jinak. Itu ya. Kok bisa jadi liar? Karena yang diprogramkan itu bukan ajaran Quran. Makanya jadi liar. Nah, kembali kepada ini. Jadi yuhyi yang melarang itu yang memberikan jaminan hidup jiwa manusia. Yang melarang, yang merentah itu memberikan jaminan mati kalau tidak menggunakan konsep pemahaman hidup Al-Quran. Makanya disebutkan orang kafir itu mati. Malah disebut sumum bukmun umyun, tuli bisu buta. Memang tidak fungsi ya deh. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Fa'aminu, maka percayalah kamu. Pertanyaannya gini, lu, apakah Yahudi Nasoro itu tidak percaya Allah? Lu percaya. Tapi dasar kepercayaannya ini dipertanyakan. Makanya bukan fa'aminullaha wa rasulaha, enggak. Itu ya, fa'aminu, maka percayalah. Dengan dasar apa? Allah. Bi itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Bi itu dasar pijakan. Quran dibuka dengan apa? Huruf ba, bismillah. Itu legalitas. Kamu hidup itu loh. Apakah merencanakan sendiri? Enggak. Kamu ada yang merencanakan. Setelah hidup tidak dibiarkan. Kamu dikasih tujuan hidup. Kamu dikasih program kehidupan. Itu apa legalitasnya apa? Dengan nama Allah kamu itu. Itu ya. Maka dikasih kehidupan, dikasih modal hidup, dikasih pembekalan hidup. Dalam rangka apa? Ar-Rahim, disayang Allah. Allah itu penyayang. Ada yang perintahnya itu menyayangi? Tidak ada melebihi Allah. Kenapa? Allah tidak memetik untung atas perintah yang dijalani. Adakah yang larangannya itu menyayangi? Tidak ada selain Allah. Kenapa? Allah melarang itu bukan jaminan keselamatan Allah. Tapi bagi yang dilarang itu ya Masya Allah. Itu kalau kita dalami Ar-Rahmanir Rahim, selamat kita ini. Itu ya, zaman Nabi Nuh naik perahu cuma separuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atas nama Allah yang menjalankan dan yang menghentikan hidup ini. Itu ya, pada zaman Nabi Sulaiman, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu lengkap pada zaman Nabi Sulaiman. Dan Al-Quran itu setiap surat dibuka bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ini? Surat cinta ini. Surat sayang itu. Kamu dikasih larangan itu Maha Kasih. Kamu dikasih perintah itu dari yang Maha Kasih. Supaya apa? Kamu tidak diperintah, dilarang oleh nafsu, apalagi oleh nafsu orang lain. Itu ya. Maka dalam rangka Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang saat melarang, Allah Maha Penyayang saat merintah. Maka fa'aminu, percayalah. Yang dasar percaya itu billahi, pijakannya Allah. Itu ya. Kita percaya bahaya apa enggak? Apakah semua cara dipakai? Yang penting terhindar dari bahaya. Kita percaya selamat belum terjadi. Apakah semua cara yang penting selamat? Tidak bisa. Hidup ini bukan satu kehidupan. Kan ada itu, mumpung hidup sekali. Tidak
Sudah berkali-kali kita hidup dalam rahim hidup, belum diperintah Allah sudah melayani kita, merawat kita dalam rahim ibu. Itu ya. Loh, kalau kita lahir ibu kita tidak punya sayang itu gimana? Sampai ketika mengandung diingatkan. Itu ya. Mengandung dalam 9 bulan, berat di atas berat. Itu siapa? Allah yang ngajari. Ya, kalau tidak ada sayang, kamu tidak akan pernah dilahirkan. Buktinya apa? Ada yang lahir cacat dibuang ke kali. Anaknya lahir cacat dibuang ke kali, hidup. Padahal orang lain, masya Allah saya mau merawat, kenapa kamu buang itu? Masih ada yang merawat. Itu ya. Tapi ada yang cacat, lahir invalid, dipelihara sampai besar. Itu siapa yang memasang dan mencabut itu siapa? Apa ibu kita? Enggak, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itu ya. Maka fa'aminu, percayalah adanya sayang, percayalah adanya murka. Jangan yang penting disayang semua cara kamu pakai. Nanti yang paling sayang jadi musuh bagi kamu. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Orang-orang yang percaya adanya sayang, orang-orang yang percaya adanya kebencian. Itu ya, belum terjadi loh ya. Itu gaib, belum terjadi gaib. Ya, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidup kamu, suami bisa istri, istri bisa suami. Ya. Pemilik perusahaan bisa karyawannya, penyelenggara negara bisa rakyatnya. Ya, wa auladikum, anak-anak kamu yang kau carikan nafkah setiap pagi berangkat pulang malam itu ya. Itu ya. Aduwwan lakum fahdharu. Ada yang potensial sekali jadi musuh bagi kamu, maka hati-hati kamu. Itu ya, belum terjadi, bisa berubah itu. Yang paling sayang bisa menjadi paling bengis kepada kita. Itu ya. Nah, makanya nurutlah. Kenapa? Ini ajaran penjina. Itu ya. Kalau tidak percaya, ya, kalau Quran itu turun pada sebuah masyarakat jahiliyah, itu tidak ada kejahiliaan yang mengalahkan jahiliyahnya pada masa Quran turun. Itu ya, Aus Khazraj itu perang 2 abad setengah, Yahudi Nasoro. Aus Khazraj itu perang 2,5 250 tahun, 2 abad setengah, disatukan dengan Islam. Ikatan suku tanggal, tapi cinta kepada Allah, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, dan percayalah dengan berdasar informasi yang disampaikan Allah kepada utusannya. Nah, kenapa utusan? Utusan kan menyampaikan surat saja. Itu ya, Rasulullah itu Al-Amin, dapat dipercaya. Malaikat Jibril dapat gelar Al-Amin, malaikat yang dapat dipercaya, sehingga berita yang sampai itu utuh tanpa ditambahi. Kita kan mengenal kantor berita. Tidak percaya kantor berita swasta itu, kok dibayar beritanya balik. Karena mana berita hoax gitu ya. Itu ya. Masya Allah, Al-Quran dibuka dengan apa itu? Al-Fatihah kan muqaddimah. Coba ini. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu loh kitab itu ya, yang tidak ada muatan keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang menjaga diri. Banyak orang percaya bahaya, tapi tidak mempercayai berita bahaya dari yang Maha Tahu bahaya, yang menciptakan bahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang percaya adanya selamat dan sayang, kasih sayang, namun tidak banyak percaya kepada informasi valid dan akurat dari yang Maha Tahu selamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut assalam. Assalam itu apa? Yang tidak punya cacat. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang selamat dari cacat, aib, kekurangan. Allah yang selamat. Maka wa minkas salam, dari engkau selamat itu. Kenapa? Kalau Allah melarang, Allah punya kepentingan supaya tidak rugi, tidak selamat dari butuh.
Kalau Allah merintah, Allah memetik untung atas perintah yang dijalani semesta, itu tidak selamat dari kurang Allah itu. Itu ya. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepada engkau kembali selamat itu. Maka fahayyina, maka hidupkan kami ya Allah bisalam, dengan dasar selamat. Apa itu? Ajaran yang selamat dari pengaruh-pengaruh lingkungan itu. Makanya disebut al-ummiyi. Ummi artinya apa? Tidak menggunakan baca tulis. Bukan bodoh ini. Itu ya, bukan bodoh. Saya dulu punya nenek itu sakit mata sampai buta. Dia apal suara yang pernah didengar, suaranya siapa ya? Berarti apa? Loh, ada lewat informasi lewat telinga. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nabi ummi itu nabi yang tidak menggunakan baca tulis sebagai transfer pengetahuan. Itu ya. Untuk apa? Memang dihalangi oleh Allah. Sebab tidak bisa baca tulis, ada tuduhan kok. Itu ya. Ya. Sehingga Allah mengatakan kamu tidak menulis dengan tangan kananmu. Kan kamu tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Itu Rasulullah. Jadi saking cerdasnya, itu ya, tidak usah batas tulis, itu Nabi sudah memahami apa yang didengar, apa yang dilihat. Kemudian dikomentari Rasulullah itu. Maka wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak berucap ya anil hawa, dari nafsu. Dari nafsu saja ndak, apalagi dengan nafsu ndak. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Lu kali ini dari nafsu Rasulullah pasti tersentuh relativitas, bisa diseleksi oleh alam nih. Larangannya direview nanti. Kenapa? Hasil penelitian, hasil pengalaman. Padahal yang ditangkap oleh penelitian dan pengalaman itu relatif semuanya. Itu ya, masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya disebut Rasul al-Ummi. Itu makna pertama ummi. Yang nomor dua, ummi itu dari kata ummu. Ummu itu kan ibu, ummiyun itu yang keibuan Nabi itu. Bisa kita lihat ya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan yang senafas dengan kamu. Itu ya. Senafas dengan kamu. Bukan Allah Rasulullah melarang, ya. Karena apa? Supaya dia dapat untung, seperti aja supaya dia tidak rugi. Enggak. Yang dilarang itu karena sayang. Azizun alaihi ma'anitum, teramat berat bagi jiwa Nabi hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan kamu. Saya merasa berat kalau ajarannya itu menyusahkan, memberati umatnya. Harisun alaikum, teramat ambisi kuat menyelamatkan kamu. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman teramat belas kasihan dan penyayang Nabi. Itu rauf itu syadidur ra'fah, teramat belas kasihan. Ayo, sholawat kita ada unsur itu. Makanya sholawatnya itu harus memiliki pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad, seorang utusan yang berat, ya, memberatkan, ya, hal-hal yang menyulitkan kita, berambisi menyelamatkan, ya, teramat belas kasihan dan sayang kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dasarnya itu ya. Ya. Alladzi, yang Nabi tadi yu'minu, ya, mempercayai. Yang dasar kepercayaannya apa? Bukan hasil pengalaman, bukan hasil review ulang, perombakan lalu dirubah standar percayanya, billahi, dengan Allah. Jadi dasar pijakan percaya Nabi itu Allah yang membawa. Sehingga Nabi mengatakan gini, ma min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yubaidukum anil jannah illa waqad nahaitukum anhu. Tidak ada sesuatu itu bila kamu jalani dekat neraka, ya, jauh surga, sudah kularang itu. Itu ya. Tidak ada sesuatu yang dengan sesuatu itu mendekatkan, ya, surga dan menjauhkan dari neraka, maka sesuatu itu sudah perintah.
Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Wa kalimatihi, dan percaya kepada kalimatnya. Ini ada dua tafsir ini ya. Kalimat itu Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Bani Israel terakhir itu Nabi Isa. Setelah itu Bani Ismail, Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Loh, kenapa sih paling dekat? Sehingga apa? Inna aulan nas bi Isa ibn Maryam alladzina amanu wa hadzan nabi. Loh, itu hari. Orang yang paling berhak mengakui Isa sebagai Nabi Allah, Rasul Allah kepada Bani Israel adalah orang-orang yang mempercayainya. Dan Nabi ini siapa? Muhammad SAW. Tapi kalimat ada diterjemahkan Al-Quran. Itu kalimat Allah, bukan ngarang. Maka wattabi'u, ikutilah dia. Sebagai syarat apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, terbimbing. Berarti apa? Kalau tidak mengikuti Muhammad, mengaku dapat petunjuk, ya, ditolak. Berarti apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Kenapa kok dimurkai? Tahu kebenaran tapi melawan kebenaran. Kenapa kok sesat? Ingin benar, tidak ketemu benar. Sehingga Rasulullah menerjemahkan dengan jelas itu. Tidak bisa ditafsirkan lain. Tidak berani melawan Rasulullah. Ya, al-maghdubul Yahud. Yang dimurkai itu Yahudi. Ad-dallin an-Nasara. Yang namanya ad-dallin itu Nasara. Kalau ada ngaji, tidak boleh ngomong sendiri. Karena turunnya hidayah Allah terhalang. Lebih baik tidak ikut ngaji, tidak apa-apa. Bisa coba tidak ngomongnya. Bisa mas. Kembali kepada ini. Wattabi'u, ikuti dia. Dia siapa? Rasulullah Muhammad. Itu ya. La'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Berarti apa? Yahudi Nasara tidak dapat petunjuk. Kenapa? Standar akhir zaman keislamannya tidak mengikuti Al-Quran dengan pembimbing Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya gitu. Makanya syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Jadi syahadat akhir zaman apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kembali kepada ini. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa ummatun, ada umat sekelompok, tidak banyak. Siapa itu? Yahduna, yang mendapatkan petunjuk bil haqqi, dengan kebenaran Islam ini. Itu ya. Makanya Nabi Musa mengatakan, wa idh qala Musa ya qaumi alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Hei kaumku, tawakal kepada Allah. Tawakal kan berpegang teguh. Saya berserah diri, minta selamat, tapi tidak memahami selamat. Gimana doanya? Yang namanya berserah diri itu berserah kepada pemberitahuan yang menyelamatkan. Kalau kita berlindung, ada ajaran yang bisa diteliti. Oh, hukumnya melindungi, bukan ancaman. Iya. In kuntum muslimin, jika kamu muslim. Loh, Nabi Musa mengatakan itu. Itu ya. Wabihi, dan dengan petunjuk Islam itu ya'dilun, dia menjalankan hukum keadilan. Iktadala itu tengah. Itu ya, bukan dipengaruhi lingkungan, tapi semata-mata larangannya itu adil. Kenapa? Dari yang maha adil. Kalau larangan dibuat, itu ya, yang dengan larangan itu supaya tidak rugi pembikin larangan, itu udah adil. Buktinya apa? Nanti kalau merugikan diganti perintah itu. Itu ya. Maka Al-Quran itu adil. Kenapa? Dari Allah yang merintah. Allah tidak memetik untung maupun kerugian.
dari yang melarang, yang Allah tidak memetik kerugian dari yang dilarang maupun yang dilakukan. Itu adil itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, adalah ya'dilu itu artinya apa? Tidak dipengaruhi kanan kiri. Ini kalau tekanannya kuat kanan, jeglek kanan. Kalau tekanan kiri kuat, jeglek kiri. Lu udah adil kamu. Itu ya. Makanya larangannya itu adil. Kenapa? Yang melarang ya tidak memetik keuntungan maupun kerugian atas perintah maupun larangannya, dan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Masya Allah. Tidak mungkin bisa ini kecuali dari Allah. Makanya berikutnya, wa qatta'nahum, dan kami membagi mereka isnai asyarata asbaton, 12 suku kabilah, umaman, jadi umat besar. Jadi 12 suku Bani Israel membentuk umat yang besar ini. Dan sampai hari ini. Itu ya. Maka wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Idzis tasqahu, saat meminta air minum qaumahu, buat kau. Idza istasqahu qaumuhu, saat kaumnya ya meminta air minum. Ini dihukum oleh Allah di Sahara. Karena apa? Ujian supaya membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan bangsa barbar. Iya. Apa jawabannya? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula abadan hatta yakhruju minha. Itu ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Itu hari. Ya, bebaskan Baitul Maqdis, itu rumah sucinya Allah. Itu ya, apa jawabannya? Musa, di sana itu ada orang-orang keras, ada bangsa barbar itu ya. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Maka idhab anta wa rabbuka, engkau sendiri dengan Allah berangkat pergi berperang. Inna hahuna qaidin, aku akan menunggu di sini. Bang, ambek nabinya sepanjang itu. Itu ya. Akhirnya apa? Dihukum 40 tahun berkeliaran di Sahara itu. Tapi Allah masih sayang. Kenapa? Masih diakui keislamannya. Itu ya, Masya Allah. Ketika di Sahara berangkat pagi menuju tanah ya yang disuruh dibebaskan, tapi tidak berani, maka kembali kepada setat kembali itu. Dan itu selama 40 tahun. Tidak akan mungkin kecuali kamu mengikuti ajaran Islam akhir zaman ini. Makanya sampai hari ini dihukum tidak punya negara. Gitu ya. Itu latar belakangnya sudah murtad dari ajaran Islam. Itu ya. Siapa yang membebaskan? Orang-orang Muslim pada zamannya. Yang ini ya, ummatun yahduna bil haqqi wa biyadilin, ini yang membebaskan Baitul Maqdis itu. Sampai hari ini kaum muslimin itu. Itu ya. Maka anidrib bi asokal hajar. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu pada batu itu. Fambajasat, maka memancar ya minhu, dari batu itu, isnata asyarota ainan, 12 mata air. Kenapa? Sesama Bani Israel itu tidak rukun. Satu sumur kan bisa sih, harus sendiri-sendiri. Itu saking tidak bisa rukunnya ya. Masalah. Terbukti sampai hari ini kan. Kenapa demikian? Bisa kita lihat ya, dalam surat Al-Maidah kan sudah itu, sudah kita bahas dulu ya, ayat 13 ini. Nah ini. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka disebabkan mereka membatalkan sepihak perjanjian mereka dengan Allah, la'annahum, kami kutuk mereka. Dikutuk itu apa? Dijauhkan dari kasih sayang. Perang-perang yang terjadi sampai hari ini siapa yang menyulut? Yahudi Nasoro. Perang Ukraina itu siapa yang melakukan? Yahudi Nasoro. Itu ya. Yang menciptakan alat-alat pemusnah massal itu siapa? Yahudi Nasoro. Itu ya. Sampai Allah mengatakan kullama auqadu narun lil harbi atfa Allah. Setiap kali mereka melancarkan, menyulut api peperangan, Allah yang memadamkan, orang-orang beriman itu yang memadamkan. Maka dikutuk oleh Allah, wa ja'alna qulubuhum qasiyatan, kami jadikan hati mereka keras. Itu ya, keras hati mereka. Kenapa? Tidak pernah disirami dengan ajaran Islam, ya,
yang pada Taurat, Injil, Al-Quran tidak pernah. Itu satu ajaran dari Allah, jenisnya wahyu, sumbernya Allah. Yuharrifunal kalima amma wadhihi, merupa-rupa firman Allah dari posisi yang tepat. Yang seharusnya agama itu standar hidup harus distandati oleh keinginan mereka. Tatanan dunia baru, siapa yang merancang? Ideologi dunia hari ini siapa yang mengendalikan? Siapa pencetusnya? Yang seharusnya agama yang diturunkan. Penjelasan Taurat, Injil, Al-Quran itu satu kesatuan, tidak bisa dirubah-rubah itu. Ya, maka wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum. Maka senantiasa mereka akan mewaspadai pengkhianatan sesama mereka. Mari kita buktikan. Ternyata apa? Perang Ukraina itu sebetulnya itu pasar gelap jual beli persenjataan modern hari ini. Dipraktekkan kecanggihannya di Ukraina, praktekkan kecanggihannya di mana? Di Palestina hari ini. Tapi Allah permalukan dengan senjata-senjata yang sebetulnya itu dimodifikasi sederhana sekali. Seperti halnya Nabi Daud dengan batu mampu membunuh siapa? Jalut. Nabi Daud kecil waktu itu, tidak diperhitungkan. Saya yakin nanti dari kancah ini akan timbul pemimpin Islam dunia itu. Dari kancah ini. Itu ya, bukan dari kenyamanan. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, illa qalilam minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Itu ayat 13, ayat 14 ya. Wa minal ladina qalu inna nasoro, juga orang-orang yang menegaskan kami Nasoro. Akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian kokoh mereka. Namun sayang, fanasu haddan mimma dzukiru bihi, mereka melupakan jatah penting yang mereka senantiasa diperingatkan dengan bagian penting ini. Maka apa? Fa aghraina bainahumul adawa, kami timbulkan permusuhan sesama mereka, wal baghdha, dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kecuali mengikuti nabi akhir zaman dengan standar pelanjut Taurat, Injil, yaitu Al-Qur'an. Itu ya. Kemudian ya, qad alima kullu unasim masrabahum, masing-masing kelompok manusia itu ya mengenal tempat minum mereka. Ya. Wadhalnalna alimul ghamam, maka kami ya naungkan kepada mereka al-ghamama, ya, awan. Jadi dia di Sahara pasang pasir ini dihukum Allah masih disayangi oleh Allah. Ya, di terik matahari ada awan ini, masa itu bangsa muslim yang dipilih oleh Allah. Tapi sayang itu ya. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Ya, kami turunkan makanan yang siap, ya, saji istilahnya gini, siap dimasak. Apa itu? Al-manna, jenis makanan madu yang dengan sedikit saja energinya kuat. Minuman itu nutrisi dari madu aja. Diminum madu padang pasir itu ya. Itu ya. Masalah diminum kuat lagi. Bukan itu saja, wasalwa, salwa, burung puyuh. Enak kan itu ya. Dihukum 40 tahun masih diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Masih dalam kendali Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Kulu, makanlah min thayyibat, jenis yang baik-baik. Ma rozaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Namun apa yang terjadi? Justru fasilitas kemuliaan dari Allah ini justru mereka dikendalikan oleh nafsunya, sehingga minta apa dalam surat Al-Baqarah? Iya, ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'ulana rabbuka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Itu kan makanan tropis itu ya. Dikasih makanan yang paling bergizi, yang memenuhi standar untuk kesehatan hidup di Sahara. Lu minta makanan tropis. Katanya Nabi Musa, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Kamu minta yang kualitasnya rendah untuk mengganti yang terbaik. Praktis,
tidak banyak tenaga untuk apa memasak, tinggal dibakar. Masya Allah, itu manusia ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi mereka menjadi bangsa-bangsa yang lupa standar hidup Islam yang dibawa Nabi Musa maupun Nabi Isa, yaitu dalam Taurat maupun Injil. Wa ma dzalamuna, tidaklah sekali-kali kami mendolimi mereka. Artinya apa? Mengurangi hak jatah mereka. Ya, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi justru mereka yang mendalimi terhadap jiwa-jiwa mereka. Hadirin, kita diperintah oleh Allah, Pak, qu anfusakum, jaga hal-hal kejiwaan kamu. Itu ya, makanya wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh jiwa kamu. Insya Allah kalau membunuh jasad tidak tega. Itu ya, tapi membunuh jiwa dengan tidak dikasih pembekalan Islam, di saat yang sama kita akan memberikan konsumsi jiwa, sesuatu yang merusak jiwa. Itu ya, kan ada ayatnya nih. Wala taqtulu auladakum min imlak, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dua ini. Wala taqtulu auladakum min imlak, jangan kau bunuh anakmu karena kemiskinan. Jadi karena miskin dibunuh anaknya. Wala taqtulu anfusakum khasyata imlak, jangan kau bunuh karena takut miskin. Berarti apa? Belum miskin sudah diantisipasi, ojo punya keturunan nanti miskin kamu. Itu ya, makanya dunia Eropa sekarang gusar itu. Wanita-wanita Eropa itu ya, tidak banyak yang mau melahirkan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Itu menunjukkan apa? Pembunuhan jiwa-jiwa. Nah, mari kembali kepada ayat Al-Qur'an. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah, dan ingat saat dikatakan kepada mereka, leluhurmu dulu gitu. Jadi saat diucapkan ayat ini, Yahudi Nasoro sudah keluar dari standar hidup Islam, yang standar hidup Islam itu standar hidup agama leluhurnya. Dari siapa? Nabi Yakub. Uskunu hadhil qaryah, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis. Muslim itu ya, pertahankan Baitul Maqdis ini. Itu ya. Wa kulu, dan konsumsilah minha, dari negeri ini ya, haitsu syi'tum, di mana saja kamu sukai. Wa kulu, dengan menegaskan khittatun, apa itu ya? Bebaskan kami ya Allah dari dosa-dosa kami. Kenapa? Dipercaya Allah menjadi muslim, dipercaya Allah diamanati menjaga rumah suci itu. Ini masih muslim ini, jangan disebut Yahudi Nasoro ini leluhurmu dulu, itu ya. Namun apa yang terjadi? Wadkhulul baba sujjadan, masuklah pintu negeri sujjadan, dengan penuh sujud. Artinya apa? Jangan sombong kamu, itu tanah-tanah leluhurnya para nabi, itu ya. Naghfir lakum, pasti kami ampuni kamu. Kenapa? Lari dari amanat tadi, memelihara, menjaga rumah Allah, itu ya, rumah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naghfir lakum khati'atikum wa sanazidul muhsinin, akan kami tambah orang-orang yang melaksanakan kebaikan Islam. Artinya apa? Leluhurmu dulu itu muslim, jadi pengkhianat. Kamu jangan khianat seperti mereka. Ini mengingatkan. Lalu kapasitasnya apa bagi kita? Ternyata apa? Hadirin rahimakumullah. Makanya membebaskan penjajahan fisik itu ya sulit, tapi tidak kalah sulit membebaskan penjajahan jiwa. Dan jiwanya itu sulit dibebaskan dari alam penjajahan. Buktinya apa? Setelah Bani Israel itu dibebaskan Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun, ketika raja-raja jadi raja Bani Israel, mempraktekkan apa yang dipraktekkan dulu musuhnya. Bisa dipahami ini ya? Jadi ketika berkuasa mempraktekkan penindasan seperti dulu Fir'aun yang menindas. Makanya Al-Quran itu membebaskan bukan saja fisik, tapi membebaskan jiwa-jiwa alam pikir penjajah. Sama dengan di Indonesia ini. Ada seorang sosiolog
Muslim namanya Ibnu Khaldun. Dan itu bukan di Indonesia toh. Ya, bangsa ini dibentuk 4 generasi. Generasi perintis, generasi pembangun, generasi penikmat. 4 ini perusak. Pasti itu sosiolog penelitian dan diakui dunia ini. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun ini punya buku namanya Muqaddimah, karya monumental Ibnu Khaldun. Itu ya. Bagaimana generasi perintis? Generasi perintis itu pembebas dari penjajahan-penjajahan. Nah, itu membebaskan, Masya Allah. Maka generasi pembangun yang membangun dari puing-puing reruntuhan penjajahan. Nah, bangun terus, semangat bangun. Makanya generasi pembangun kan ya, bapak pembangunan. Lama-lama lahir generasi penikmat, pandai menikmati tok. Itu ya, sehingga berbagi persentase. Yang penting oleh persentase. Nggak hati-hati, lupa leluhurnya. Nah, ini yang paling bahaya itu nanti ada generasi perusak. Dulu penjajah yang diusir leluhurnya, oleh anak cucunya diundang kembali. Na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu ini sudah terjadi apa enggak di dunia Islam. Maka akan dimunculkan generasi pembebas. Ya, orang mengatakan Gen Z ya, muka-muka Gen Z ya nambah rusak. Na'udzubillah min dzalik. Sudah saya. Nggih. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah yang membimbing bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'adaddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi sairi buldanil muslimin. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum mansur alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.